kerajaan Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa antara lain ialah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Habibullah yang wafat tahun 1082 Masehi di Desa Waren, Kecamatan Manyar, Gresik. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Fatah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Menurut cerita rakyat Jawa Timur, Raden Fatah merupakan keturunan raja terakhir dari kerajaan Majapahit, yaitu Raja Brawijaya V. Di bawah pemerintahan Raden Fatah, kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama beras. Selain itu, Demak juga bertemu menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Oleh karena itu, kerajaan Demak disebut juga sebagai sebuah kerajaan agraris maritim. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, kekuasaan kerajaan Demak cukup luas, meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Daerah-daerah pesisir di Jawa, bagian tengah dan timur kemudian ikut mengakui kedaulatan Demak dan mengibarkan panji-panjinya. Selain tumbuh sebagai pusat perdagangan, Demak juga tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam. Para wali yang merupakan tokoh penting pada perkembangan kerajaan Demak ini memanfaatkan posisinya untuk lebih menyebarkan Islam kepada penduduk Jawa. Para wali berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa juga. Setelah kerajaan Demak lemah, maka muncullah kerajaan Pajang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Banten. Pada awalnya, kawasan Banten dikenal dengan kawasan Banten Girak, yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin atau yang biasa dipanggil dengan Fathahillah, selain untuk perluasan wilayah, juga sekaligus untuk penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama antara Sunda Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kekalahan mereka dalam mengusir Portugis di Malaka pada tahun 1513. Nah, atas perintah dari Sultan Trenggono, Fathahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar pada tahun 1527, di mana masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda. Nah, Fathahillah juga membangun benteng pertahanan yang bernamakan Surosowan. Seiring dengan kemunduran Demak, terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pada tahun 1570, Fathahillah wafat dan ia meninggalkan 2 orang putra laki-laki, yakni Pangeran Yusuf dan juga Pangeran Arya atau Pangeran Jepara. Dinamakan sebagai Pangeran Jepara sebab sejak kecil ia sudah diikutkan kepada bibinya yang merupakan Ratu Kalinyamat di Jepara. Ia kemudian berkuasa di Jepara dan menggantikan Ratu Kalinyamat. Sedangkan Pangeran Yusuf menggantikan Fathahillah di Banten. Pangeran Yusuf melanjutkan usaha-usaha perluasan daerah yang sudah dilakukan oleh ayahnya yaitu Maulana Hasanuddin. Tahun 1579, daerah yang masih setia pada Pajajaran ditaklukkan. Untuk kepentingan ini, Pangeran Yusuf memerintahkan untuk membangun kubu-kubu pertahanan. Pada 1580, Pangeran Yusuf meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernamakan Maulana Muhammad. Pada tahun 1596, Maulana Muhammad melancarkan serangan kepada Palembang. Nah, pada waktu itu, Palembang diperintahkan oleh Ki Gede Ing Suro, yang dimana pada kala itu kerajaan Palembang lebih setia kepada kerajaan Mataram dan sekaligus merupakan saingan dari kerajaan Banten. Itulah sebabnya Maulana Muhammad melancarkan serangan kepada kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang pada akhirnya dapat dikepung dan hampir saja dapat ditaklukkan. Akan tetapi Sultan Maulana Muhammad tiba-tiba terkena tembakan musuh dan pada akhirnya meninggal di tempat. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Prabu Sedo ing Palembang. Gugurnya Maulana Muhammad menimbulkan berbagai perselisihan di istana.
putra dari Maulana Muhammad yang bernama Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir, masih berusia kanak-kanak. Pemerintahan dipegang oleh Sang Mangkubumi. Akan tetapi, Sang Mangkubumi berhasil disingkirkan oleh Pangeran Manggala. Pangeran Manggala berhasil mengendalikan kekuasaan di Banten. Baru setelah Abu Mufakir dewasa dan Pangeran Manggala meninggal pada tahun 1624, maka Banten secara penuh diperintah oleh Sultan Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Nah, masih berbicara tentang Kesultanan Banten, ternyata ada fakta menarik lainnya nih. Jadi, kita sendiri tahu bahwa letak Nusantara itu sangatlah strategis. Hal ini didukung karena letaknya yang diapit oleh dua samudra besar di dunia, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, hal ini menyebabkan Nusantara menjadi salah satu jalur perdagangan maritim terbesar di dunia. Nah, letak wilayah yang strategis memicu para pedagang dari belahan dunia untuk datang ke Nusantara dan mengambil rempah-rempah serta berdagang rempah-rempah yang bernilai tinggi dan langka. Nah, salah satu negaranya yaitu Belanda. Jadi, pada Juni 1596, kapal-kapal Belanda sampai di Pelabuhan Banten yang merupakan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Nah, di sini terjadilah perkenalan dan pembicaraan dagang pertama antara orang-orang Belanda dengan para pedagang di Banten. Nah, akan tetapi dalam masa perkembangannya, orang-orang Belanda bersikap angkuh dan sombong, bahkan mulai menimbulkan kekacauan di Banten. Oleh karena itu, orang-orang Banten menolak dan mengusir orang-orang Belanda. Sekarang kita akan membahas tentang zaman keemasan dari Kesultanan Banten. Nah, menginjak abad ke-17, Banten mencapai pada zaman keemasannya ini, di mana daerah yang dicakup itu cukup luas. Nah, pada zaman ini Banten itu dipimpin oleh salah satu sultan yang paling terkenal, yaitu Sultan Abdul Fattah, atau biasa yang lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, sultan ini memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahannya, Banten terus mengalami kemajuan, di mana letak Banten yang strategis itu mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonominya. Selain itu, kehidupan sosial budaya juga mengalami kemajuan. Masyarakat umum hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Selain perkembangannya dalam kehidupan sosial budaya, Banten juga mengalami perkembangan yang lumayan pesat dalam bidang politik di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini. Jadi, perkembangan dalam bidang politik ini didukung oleh perluasan kekuasaan yang terus dilakukan, bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Pajajaran. Akan tetapi, terdapat sebagian masyarakat Banten yang menyingkir ke pedalaman Banten Selatan karena mereka tidak ingin memeluk agama Islam. Sebagian masyarakat ini memilih untuk tetap mempertahankan agama dan adat istiadat dari nenek moyang mereka. Dan biasanya masyarakat ini disebut dengan masyarakat Badui. Masyarakat Badui hidup dengan cara mengisolir diri di tanah. Tanah tersebut disebut dengan tanah Kenekes. Mereka menyebut dirinya sebagai orang-orang kecerwan. Kecerwan di sini dimaksud dengan wilayah atau tempat di mana mereka tinggal. Nah, akhirnya sekarang kita tiba di masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbullah konflik di istana. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini berusaha menentang VOC, namun kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai Raja Muda. Nah, keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan oleh VOC. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten.
Nah, setelah berakhirnya kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa di Banten, kerajaan ini dipimpin oleh raja-raja yang kurang kuat, sehingga hal ini membawa kemunduran Kerajaan Banten di Pulau Jawa. Dan disinilah awal mula terjadinya kemunduran Kerajaan Banten. Setelah Kerajaan Demak berakhir, Kerajaan Pajang berkembang di bawah Sultan Hadiwijaya yang berhasil mengalahkan Arya Penangsang dengan bantuan Ki Ageng Permahana. Ki Ageng diangkat menjadi bupati di Mataram, dan putranya Sutawijaya diangkat anak sultan oleh Hadiwijaya. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal pada 1582, Pangeran Benowo menggantikan. Namun Pangeran Benowo itu seperti lemah sehingga Sutawijaya merebut kekuasaan dan memindahkan pusaka Pajang ke Mataram dan menjadi raja dengan gelar penambahan Senapati. Sutawijaya digantikan oleh Mas Jolang, lalu oleh Sultan Agung pada tahun 1613 hingga 1645. Di bawah Sultan Agung, Mataram mencapai kejayaan memperluas wilayah ke Surabaya, Lasem, Pasuruan, dan Tuban. Seperti 2 kali menyerang VOC di Batavia, Mataram menjadi kerajaan agraris dengan pertanian sebagai basis ekonominya.